Banyak orang yang mati di atas kasur, dan banyak juga orang yang tidur pulas di atas gunung. Pendakian tidak mampu memperdekat kematian, sedangkan diam di rumah tidak bisa menghindari kematian. Mungkin kalau kata Buya Hamka, kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan pun hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bisa bekerja. Tergugah semangat dari kata-kata tadi, akhirnya saya pun memutuskan untuk kembali mendaki. Melesat dengan menggunakan sepeda motor, kami pun pergi menuju kaki gunung. Jalanan mulus di awal membuat kami terkecoh. Ternyata tidak semua jalanan menuju gunung ini bagus. Trek bebatuan seperti walongan saat meliputi perjalanan kami. Jadi kita mau kemana nih Pak Ceh kali ini? Kita akan melakukan eksplorasi di kawasan konservasi daerah Sumedang. Oke. Untuk melakukan pencarian anggrek atau hanya checklist biodiversity di kawasan ini. Mudah-mudahan lancar tapi Mendung. Sip. Wan, aman Wan? Aman. Sip. Setelah menyiapkan kembali perbekalan, kami pun memulai kembali perjalanan. Seperti kebanyakan gunung yang ada di Indonesia, di gunung ini kami melewati perkebunan yang dikelola oleh para petani lokal kaki gunung. Dan karena kami tidak melewati jalur utama, kami sedikit agak kesusahan untuk menentukan jalur pendakian. Maka tebas-menebaslah jalan ninja kami. Tetapi tidak lama kami menemukan seorang petani yang sedang mengambil bambu. Sedikit bertegur sapa, lalu kami melanjutkan perjalanan. Semakin dalam memasuki hutan, kami menemukan anak sungai yang tidak terlalu deras. Dan jujur, airnya sangat jernih sekali. Tanpa berpikir panjang, kami akhirnya memutuskan untuk minum, lalu istirahat makan siang. Tidak disangka kami menemukan spesies jewel orchid di samping sungai ini. Okay, kita cover in the elevation 1040. We found some species from terrestrial orchid or jewel orchid. This is Macrodes petola. You can see Macrodes petola, and then more than colony from Macrodes petola. Okay. Jadi kita gimana Pak Ceh? Istirahat di sini aja. Ya, kita akan melakukan makan siang, take rest for lunch. Makan siang di sini karena perut Bapak satu ini sudah keloncongan menggendong Kulkas cukup berat. Ya, ini kulkas 5 pintu, standar 5 juga. Jadi kita akan melakukan makan dulu ya guys. Mungkin nanti kita bakal nyari lagi buat ngecamp di atas. Sip. Jadi hari ini atau siang ini kita makan apa Pak Cek? Ini kalau orang Sunda bilang rice bowl. Orang Barat bilang Goncong ya. Teo bersama sambal dan teman-teman gorengan lainnya. Ini sambal apa Pak Cek? Itu Sambal Cakalang ya, ikan cakalang. Sama kayak ikan kalau nggak besok salah.
Seberes makan siang, kami bertiga memutuskan untuk lebih dalam memasuki hutan. Karena jujur, selain untuk mengeksplor dan melihat ekologi dari hutan gunung ini, kami juga punya tujuan untuk mencari dan melihat spesies anggrek yang belum pernah ditemukan sebelumnya, yang nantinya akan berguna untuk ilmu pengetahuan. Karena mungkin banyak sekali spesies anggrek, khususnya di wilayah ini, yang belum pernah dikenali sebelumnya. Di sepanjang perjalanan kami menemukan banyak sekali anak sungai, diikuti dengan jalur-jalur petani pohon pinus untuk membawa hasil panennya. Ya, kayak jalur motor gitulah. Dan karena kami akan ngecamp 1 malam di puncak, jadi kami memutuskan untuk berhenti sejenak untuk mengisi logistik air di mata air terakhir. Begitu kira-kira. Mata air terakhir katanya ya, kita harus mengisi air agar tidak kehausan dan tidak kekurangan logistik air. Ya, dehidrasi. Dan juga untuk memasak, jadi kita harus mengisi air dulu. Dirasa sudah cukup mengisi air, akhirnya kami melanjutkan kembali perjalanan seperti biasa. Semakin dalam memasuki hutan, lutut seakan digenjot habis-habisan. Kontur jalan semakin menanjak curam. Meski di beberapa saat kami berhenti sejenak untuk mengambil nafas. Terus terang ini mah ya, kami bertiga, khususnya mungkin saya sendiri, jarang sekali berolahraga. Ya, sesekali mungkin pernah ya. Itu juga cuman di rumah, paling push up sama sit up doang lah. Mungkin sekedar saran ini mah ya, untuk kawan-kawan di luar sana yang mungkin mau naik gunung, jangan lupa untuk berolahraga sebelumnya agar kaki tidak kaget atau cedera pada saat trekking nanjak, ditambah membawa beban kulkas 2 pintu seperti Ini saya. apa, Pak? Shelter ya? Ini shelter penyedap karet. Pinus. Kita pinus soalnya. Saya rasa ini di Subang. sudah lelah sekali nampaknya. Tahu-tahu ini Sumedang rupanya. Jadi kawan-kawan, kita sudah berjalan kurang lebih sekitar 1 jaman ya Wan ya. 1 jaman kita nemuin shelter yang biasa dipakai para petani pohon pinus mungkin untuk bernaung atau berteduh dari hujan atau apapun itu. Ada bekas perapiannya juga, mungkin habis dipakai ngopi atau bikin liwet ya, kalau orang Sunda bilangnya. Pak Yuda lagi nyari sesuatu, istirahat dulu sebat, makan pisang goreng yang tadi pagi, dan sekarang udah pukul 13.58. Kita nanti trekking lagi, berjalan nyampe puncaknya ya. Dan di puncak kita bikin tenda. Udah bikin tenda, kita lanjut observasi dan nyari-nyari spesies anggrek yang ada di hutan ini ya, untuk bahan dipelajari atau dikenali apapun itu. Anjing. Solusi untuk setiap masalah ada di dalam dirimu. Terkadang kamu hanya perlu memberikan waktu dan ruang untuk menemukannya. Tetapi jika sudah lelah, beristirahatlah. Jangan biarkan beban itu terus-menerus berada di atas pundakmu. Selesai beristirahat, jangan lupa bangkit dan angkat kembali cangkulmu. Mari mengaduk bersamaku. Bercanda.
Selepas istirahat, kami kembali harus menempuh jalan yang cukup rumit. Banyak sekali cobaan di sini. Kembali saya ingatkan karena kami di sini motong kompas dan tidak menggunakan jalur resmi. Kami harus tebas menebas dan kuku rubut ya, mabal jalan seperti ini. Jangan dicontoh ya kawan-kawan. Kita menemukan bekas koloni babi hutan. Dan ini masih ditemukan. Oke, jadi kawan-kawan, kita sudah nyampe di persimpangan antara menuju ke makam dan ke top ya Pak C, ke top di gunung ini, dan kita kekurangan makanan. Jadi saya mau membagikan tips dan trik untuk mencari makanan di alam liar seperti ini ya kawan-kawan. Kita bisa memanfaatkan batang-batang yang tumbang seperti ini, kita cari makanan di sini ya. Biasanya ada nih. Ayo, ikut sini Bang. Nah ini. Ini kawan-kawan makanannya. Bisa nanya nggak? Kita lagi di mana Pak C? Kita lagi di tengah hutan di ketinggian 1000 berapa ya? Coba lihat altimeter. Sebentar ini. Enak. Itu apa C di tangan hitam-hitam? Mana ini? Ya. Ini tadi kena arang di bawah. Oh iya ya. Lumayan ya, tebas menebas membuka jalur menuju Gunung Galunggung. Halo kawan-kawan petualang, jadi kita masih tebas menebas ya menerobos hutan Venezuela. Kita berada kurang lebih di ketinggian 1500 meter di atas permukaan laut Pasifik. Kita masih berjuang melewati semak-semak yang bisa dibilang setinggi lautan ya, setinggi cita-cita kamu. Dan di sana Pak Yuda masih berjuang untuk membuka jalan. Buat teman-teman yang nonton ini ya, bantu subscribe supaya kita bisa cepat-cepat lagi masuk ke hutan. Apa hubungannya? Oke, kita mau berjuang lagi guys. Nora ya, gak apa-apa lah, karena dari pagi kita juga belum tidur, jadi sedikit agak seperti zombie ya, dan disuguhkan dengan jalanan seperti ini. Kawan, aman Wan? Alhamdulillah setelah sekian lama Pak C berhasil.
Kita ada di puncak topnya. No, Bukan. boleh. Ini area makam. Oh guys, pagi ini kita akan membuat sarapan dulu sebelum melakukan eksplorasi di hari Mei ini ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sesuatu yang menarik, sesuatu yang new, yang belum pernah saya lihat. Mudah-mudahan suhu temperatur drop di jam 3 sampai jam 5. Malamnya tidak terlalu drop. Bagaimana Awawan suhunya? Suhunya sangat dingin dari jam 3. Sekarang masih ya dingin lah. Kita lagi bikin kopi ya, biar sebat, biar bisa menghangatkan badan. Lalu itu nanti kita makan ya. Poce, jadi kita menemukan apa? Kita menemukan jewel orchid atau anggrek tanah yang bernama Anoectochilus cetaceus. Boleh diperlihatkan. Sekilas mirip seperti makodes. Iya, namun dia lebih dark dan elevasinya juga lebih tinggi. Iya. Untuk sementara kita bakalan lanjut lagi ke depan ya. Untuk mencari harta terpendam. Jadi kawan-kawan, kita menemukan Nepenthes, genus Nepenthes, spesiesnya Gymnamphora. Lower picture ya, cuman sayang ininya bolong, mungkin dimakan ini tikus-tikus kantor. FBI, open up! Sayang banget, biasanya ininya suka ada airnya dan sedikit agak bau belerang ya, atau bau bangke. Oke, kita lanjut lagi ke depan ya, siapa tahu menemukan yang masih utuh. Oke, let's go. Jadi kita menemukan apa ini, Pace? Dendrobium montanum. Dendrobium montanum ya. Yes. Coba gini. Agak tikukan kehandap. Iya, kena ke kamu. Kehandap. Itu kamu kaluhur lebih kehandap. Nah, gitu. Jadi kita menemukan spesies dan atau genus Bulbopilum ya, Pace? Bulbopilum cernuum yang lagi spike banyak sekali nih. Satu dahan. Bulbopilum cernuum. Hey guys, we found Godzilla. Dia pakai sound Jurassic Park. Godzilla gengs. Ngopi, Pace? Kopi guys. Tahukah kamu bahwa tanaman anggrek adalah famili tumbuhan berbunga terbesar paling beragam? Melansir Life Science, ada lebih dari 25.000 jenis anggrek yang tercatat. Jumlah tersebut akan terus bertambah, sebab para ilmuwan menemukan lebih banyak lagi tiap harinya. Hehe, begitulah kira-kira. Oke kawan-kawan, jadi kita
udah 1 malam di sini ya, 1 hari 1 malam, memutuskan untuk turun karena mungkin hari Seninnya saya juga kerja dan satu lain banyak hal harus kembali lagi ke dunia nyata. Jadi intinya kita harus turun ya, tapi Iya, tapi sambil turun kita akan melakukan eksplorasi, sedikit eksplorasi untuk mencari anggrek. Mudah-mudahan tetap dapat yang spektakuler atau yang belum pernah saya lihat. Mudah-mudahan perjalanan juga lancar. oh iya kawan-kawan, kalau kalian belum tahu, kita nginep di kawasan Makom ya. Makom Kita menginap di puncak yang ada makamnya, di samping atas. Belasan. Jadi kita ngecamp kemarin di sini 2 tenda dan kita sudah beres-beres juga, sudah prepare dan siap persiapan buat balik. Gitu aja ya, kita lanjut ya. Apa Cek? Ya, itu saja bunga kenanga, iksora dan Oh iya, berapa bunga. Guys, itu apa? apa ya? Apa ya? Sesajen ya. Oh, sesajen. Aman Pak Cek? Lemas, Mental? lemah, Mental? lemah. Aman, aman. Dengarkan. Perjalanan turun kawan-kawan, memang susah ya trek karena jualnya ini. Perjalanan turun tidak semenakutkan pada saat naik kemarin. Treknya juga tidak terlalu curam, karena kita menggunakan jalur turun yang resmi, atau lebih tepatnya menggunakan jalur para petani membawa turun hasil bumi. Tidak jarang juga kami menemukan shelter para petani pohon pinus. Justru sebaliknya, di trek turun kami tidak banyak menemukan sungai kecil atau mata air seperti pada saat naik kemarin. Malah kami menemukan perkebunan kecombrang atau honje ya kalau kata orang Sunda mah. Cukup luas sih, cukup untuk menghidupi kebutuhan kita di masa depan. Waduh. Aman? Nah wow. Terlepas dari semua stigma masyarakat tentang gunung ini, menurut saya gunung ini masih cukup asri untuk dijelajahi. Masih banyak spesies dari famili Orchidaceae yang belum dikenali, juga flora dan fauna di dalamnya. Jujur, gunung ini menampilkan keindahan serta kemisteriusan yang tersembunyi di dalamnya. Maka dari itu, mari kita jaga keasrian dan keindahan gunung-gunung yang ada di Indonesia. Melaporkan dari Gunung Simpai, Jawa Barat, salam lestari, Firsa Besari. Salah anjing. Salam lestari, Maulana Malik.